Halo, berjumpa dengan saya Yogi Sukartono, salah satu guru di SMA N1 Bagak Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan praktik baik terkait pemanfaatan Google Form dalam refleksi pembelajaran. Selama ini tentunya kita dalam melakukan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran di kelas mungkin bisa langsung dengan siswa dengan menanyakan langsung dengan siswa, tapi pada kesempatan ini saya akan mencoba dengan memanfaatkan Google Form sebagai salah satu cara melaksanakan refleksi dalam pembelajaran. Saya akan share screen bagaimana membuat Google Form untuk refleksi pembelajaran. Oke, pertama kali yang perlu kita buka adalah Google Drive kita ya. Kemudian kita membuat folder baru. Ini untuk mempermudah ya. Jadi kita kalau mencari-cari lebih mudah ya. Kita buat folder. Misalkan di sini adalah folder tentang refleksi pembelajaran. Refleksi. Nah, kemudian kita create. Nah, kemudian kita klik refleksi pembelajaran. Kemudian kita di sini ada tanda plus new ya. Nah, kita cari yang Google Form. Kemudian di situ nanti ada pilihan, ada kosongan ya blank form, kemudian ada blank quiz dan from a template. Jadi Google Form nanti ada yang kosongan ya, kemudian ada yang sudah berupa kuis. Jadi nanti ada kita bisa memberikan poin-poin di dalam Google Form dan kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Tapi di sini karena berupa refleksi, kalau refleksi kan tidak ada penilaian, jadi saya menggunakan blank form. Kemudian create and share. Ya, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul Google Form. Masih kosong ya. Kita berikan judul formnya. Di sini kita tulis misalkan refleksi pembelajaran pertemuan 1. Ya, ini kita klik di luar. Nah, ini judulnya adalah refleksi pembelajaran pertemuan 1. Di sini ada form description. Kita bisa memberikan tambahan penjelasan terkait Google Form yang kita buat. Jangan lupa kita memberikan nama file pada Google Form kita. Ya, kita bisa klik di sini di yang untitled form ya. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan judul yang kita buat. Ini di sini kita bisa ubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kita ya. Misalkan saya tambah dengan nama saya Yogi itu terkait refleksi pembelajaran. Kemudian kita klik di luar. Oke. Kemudian di sini sudah ada beberapa poin ya. Kita tinggal mengisi. Ini misalkan yang utama adalah nama ya, nama siswa. Kemudian ada beberapa pilihan jawaban, bisa short answer, jadi jawab pendek, kemudian paragraf, pilihan ganda, check box, drop down, dan lain-lain ya. Kita di sini karena nama siswa cukup dengan short answer. Kemudian kita pilih di sini diperlukan wajib menjawab ya. Kalau wajib menjawab itu kita klik yang ini ya. Nanti akan muncul. Kemudian kita tambah misalkan kelas ya. Jadi di sini ada tanda plus, ini adalah tambah pertanyaan, kemudian di sini kita tulis kelas, karena ada beberapa kelas yang kita ampuh, kita bisa menggunakan multiple choice atau pilihan ganda ya. Misalkan di sini adalah kelas 10.1, kemudian 10.2, 10.3, tergantung jumlahnya ya. Ini kita bisa klik wajib menjawab, boleh atau enggak ya, terserah kita. Misalkan saya pakai ini. Kemudian kita akan ke arah pertanyaan-pertanyaan refleksi. Saya di sini akan mencoba refleksi dengan model 4P ya.
Jadi mulai dengan peristiwa, perasaan, pembelajaran, kemudian bagaimana pembelajaran untuk masa depan. Kita bisa langsung menambahkan add quiz, add question ya maksud saya, atau kita bisa dengan halaman yang lain biar nanti akan muncul perbedaan antara identitas sama pertanyaan ya. Kita bisa menggunakan ini ya. Ini ada beberapa pilihan, kita menggunakan add section. Ya, di sini baru ini adalah kita bisa menambahkan misalkan pertanyaan refleksi. Misalkan kita tambahkan misalkan jawablah dengan sejujur jujurnya, kasih tanda seru biar seru. Ya, baru kita klik tanda plus di sini ya, pertanyaan. Misalkan karena kita refleksi 4P, ada 4 pertanyaan yang harus kita tuliskan di sini yang nanti akan dijawab oleh siswa. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, karena nanti berupa tulisan ya, jadi kita bisa memilih paragraf. Mungkin nanti ada yang dengan banyak kata, jadi kita menggunakan paragraf ya, jangan short answer. Kalau short answer itu jawaban pendek. Nah, ini. Kemudian pertanyaan kedua sama caranya, kita klik yang tanda plus, kemudian pertanyaan yang kedua adalah perasaan apa yang muncul? Sama ya, kita menggunakan paragraf, kemudian tambah lagi pertanyaan ketiga, pembelajaran apa yang diambil, kemudian sama paragraf, kemudian pertanyaan yang terakhir sama ya, kita menggunakan paragraf, pertanyaannya bagaimana pembelajaran dapat digunakan di masa depan. Oke, selesai. Nah, kemudian pertanyaan ini kan nanti kita share ke siswa. Caranya adalah di sini ada tanda send ya. Kita klik, kemudian ada tanda link di sini. Kita klik juga. Nah, di sini ada link muncul. Kita bisa memperpendeknya atau tidak, terserah ya. Atau saya perpendek ya. Kemudian ini copy, kemudian kita share ke siswa, bisa ke WA atau yang lain. Kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa siswa sudah menjawab? Tentunya setelah di-share, siswa menjawab, kemudian kita cek. Saya coba untuk menjawab ya. Jadi saya sendiri uh, yang ngisi. Bentar, kita plus. Jadi tadi linknya ini. Nah, kita tunggu. Nah, misalkan nama saya Yogi, kelas 10.1. Nah, ini muncul next karena tadi kita terbagi menjadi 2 sheet ya. Next, baru muncul pertanyaan. Jawablah dengan sejujurnya. Peristiwa apa yang terjadi? Misalkan apa? Kita hari ini adalah belajar membuat refleksi melalui Giveform. Oke. Perasaan apa yang muncul? Misalkan senang, bisa belajar Giveform dengan cepat dan mudah. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, pembelajaran apa yang diambil? Refleksi tidak hanya dengan cara langsung,
tapi bisa juga melalui Google Form ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana pembelajaran dapat digunakan di masa depan? Give form bisa digunakan tidak hanya untuk refleksi, tetapi bisa untuk survei atau ujian dan lain-lain. Jangan lupa kemudian submit. Selesai. Kemudian bagaimana kita bisa ngecek bahwa ini sudah terisi. Nah, di dalam Qform yang kita buat nanti akan muncul nih respon ya. Nah, di sini ada satu yang sudah mengisi. Ini rekapannya seperti ini. Nah, ya itu. Itu yang bisa eh, saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.